Oke guys, di video ini kita bakalan bahas kenapa kita tidak pernah bosan nonton film SpongeBob SquarePants. Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik yang pastinya bisa menambah wawasan kalian. Oke, untuk yang belum subscribe, bilang klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga yang ada di sebelah kanan. Terima kasih. Siapa yang tidak kenal dengan SpongeBob SquarePants? Spons kuning yang ceria, atraktif dan penuh dengan energi positif yang tinggal di bawah Samudra Pasifik. Dan kita sudah menonton serial ini selama 11 tahun dan tidak pernah merasa bosan. Meskipun harus diakui bahwa episode-episode SpongeBob SquarePants pasca film pertamanya di tahun 2004 rasa tidak semenarik dan selucu sebelumnya. SpongeBob tetap kartun terbaik sepanjang masa. Dan entah kenapa, kita tidak pernah bosan dengan SpongeBob SquarePants walau selama 11 tahun menonton episode demi episode yang selalu diulang-ulang di salah satu stasiun televisi nasional. Nah, lalu apa penyebabnya? Kenapa kita tidak pernah bosan menonton serial SpongeBob SquarePants? Nah, penasaran kan? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, tidak setiap episode SpongeBob SquarePants menjadi karakter utama. Setiap cerita pastinya memiliki tokoh utama. Jumlah tokoh utamanya bisa hanya 1, 2, atau bahkan lebih. SpongeBob SquarePants juga memiliki tokoh utama, yaitu SpongeBob itu sendiri. SpongeBob adalah sebuah spons laut berusia 29 tahun yang bekerja sebagai koki di Krusty Krab dan tinggal di Bikini Bottom. Ia tinggal di Jalan Kerang nomor 120 di sebelah rumah Squidward dan juga Patrick. Meskipun SpongeBob adalah tokoh utama dalam serial kartun ini, namun bukan berarti dalam setiap episode ia menjadi tokoh utama atau cerita selalu berpusat kepada dirinya. Dalam episode tertentu, seringkali tokoh mayor atau tokoh yang berperan besar dalam cerita selain tokoh utama menjadi tokoh utama atau pusat penceritaan. Sebagai contoh, dalam episode Liga Pahlawan Super, cerita berpusat pada Mermaid Man melawan musuhnya yang diketuai oleh Barnacle Boy. Yang kedua, variasi karakter dari berbagai masa. Tokoh utama dan tokoh mayor dalam SpongeBob SquarePants memiliki variasi dari berbagai masa. Dapat dikatakan bahwa nenek moyang atau keturunan dari si tokoh dapat pula ikut berperan dalam cerita. Sebagai contoh, Squidward memiliki versi prasejarah, abad pertengahan, zaman cowboy, dan zaman sekarang. Begitu pula dengan SpongeBob dan juga Patrick. Karakter ini tidak bisa disebut alter ego karena berasal dari zaman yang berbeda. Ketiga, kehadiran tokoh paralel dari alam semesta lain. Patrick saat ia menyamar untuk menjaga keselamatannya. Biasanya, karakter dalam sebuah serial hanya berasal dari alam semesta yang sama. Namun sejak munculnya teori dunia interdimensional, dipercayai adanya dunia paralel di alam semesta lain yang saling bertolak belakang. Serial utama bergenre science fiction ini mulai menghadirkan tokoh paralel dari alam semesta lain atau biasa disebut alternate universe karakter. Namun dalam SpongeBob, tokoh alternate universe-nya bukan berasal dari alam semesta lain namun dari dunia di dalam cermin. Atau lebih tepatnya, karakter alternate universe ini sebenarnya adalah bayangan cermin dari tokoh utama yang mampu berkomunikasi dengan tokoh aslinya maupun tokoh lainnya. SpongeBob, Squidward, dan Patrick tercatat memiliki karakter alternate universe-nya masing-masing. Selain alternate universe, ada juga diri pengganti atau alter ego yang bedanya karakter ini adalah versi lain dari si tokoh. Contohnya adalah The Quickster yang tadinya adalah SpongeBob, Captain Magma yang diperankan oleh Squidward, dan Patricia yang diperankan oleh Patrick. Keempat, benda yang seharusnya tidak hidup dapat menjadi hidup. Salah satu contohnya adalah rumah Squidward yang kepo dengan urusan SpongeBob dan Patrick. Dalam kartun SpongeBob, benda-benda yang seharusnya tidak hidup dapat menjadi hidup. Sebagai contoh, api pada episode Procrastination yang hidup dan menyebarkan api hingga membakar seluruh rumah SpongeBob. Bahkan rumah SpongeBob beberapa saat kemudian juga hidup. Spatula SpongeBob juga hidup, bahkan harus dirawat ke rumah sakit karena patah saat digunakan pada episode All That Glitters. Bahkan, benda-benda remeh seperti batu, keripik kentang, bahkan uang kertas juga menjadi karakter di SpongeBob SquarePants. Yang kelima,
Kartu waktu, time card. SpongeBob SquarePants memiliki kartu waktu yang sangat beragam. Menariknya, kartu waktu yang digunakan bukan hanya soal durasi seperti 1 jam kemudian, atau 2 jam kemudian, atau keesokan harinya. Namun, waktu yang digunakan biasanya berabad-abad bahkan beratusan ribu tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa kita nggak pernah bosan kalau lagi nonton serial film SpongeBob SquarePants? Sekian informasi kali ini, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.